Shalom Bapak Ibu, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita selayang pandang kita bilangan dalam program 5 menit penuh harapan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikanlah Bapak Ibu, ketika mereka baru saja bergerak dari Gunung Sinai setelah 1 tahun mereka berdiam di sana, kemudian dilakukan penghitungan untuk mereka yang bisa dijadikan angkatan bersenjata, 600.000 lebih mereka yang bisa. Lalu kemudian umat Israel mulai memberontak oleh karena mereka menginginkan daging. Setelah itu, setelah mereka memberontak, Miriam dan Harun memberontak. Lalu karena laporan ke-12 pengintai itu, 10 pengintai melaporkan yang negatif, mereka memberontak lagi kepada Tuhan. Lalu Bani Korah dan suku Lewi memberontak kepada Musa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita bilangan memberitahu kita Bapak Ibu, dalam bilangan pasal 20, oleh karena mereka haus luar biasa, mereka mendesak Musa. Ketika mereka mendesak Musa begitu rupa, apa yang terjadi? Sekarang Musa yang pada akhirnya jatuh juga. Jadi perhatikan Bapak Ibu, setelah umat Israel, setelah Miriam dan Harun, setelah Bani Korah dan suku Lewi, bahkan Musa pun tidak steril dari kejatuhan. Akhirnya Musa pun jatuh. Ketika dia begitu berduka, Bapak Ibu sungguh kasihan Musa ini kalau kita membaca ceritanya. Kakaknya Miriam baru saja meninggal. Musa sedang berduka. Dia sedih sekali. Biar bagaimanapun kakaknya itu wanita yang dia cintai dan dia sayangi. Baru saja meninggal dunia. Tetapi kemudian ketika orang Israel mengalami rasa haus yang luar biasa, mereka mendesak Musa begitu rupa, meminta supaya mereka kembali ke Mesir. Inilah cara mereka, selalu mengancam Tuhan. Setiap kali mereka mengalami tekanan, mereka mengancam Tuhan. Tuhan, kalau lu nggak tolong, gua kembali ke Mesir. Bukankah itu kebiasaan orang-orang zaman sekarang, Bapak Ibu? Sedikit-sedikit mengancam Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan nggak tolong, aku mau mundur dari gereja. Pokoknya kalau Tuhan nggak jawab doa, aku mau mundur dari pelayanan. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita mengancam Allah? Hari itu Bapak Ibu, bangsa Israel mendesak Musa begitu rupa. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada batu itu, supaya keluar air. Musa yang emosi, dia tidak berkata-kata kepada batu. Dia berkata-kata kepada umat Israel, umat durhaka. Lalu dia pukul batu itu dengan tongkatnya sehingga keluar air Bapak Ibu. Hari itu Tuhan berkata, Musa, engkau dan Harun melanggar kekudusanku. Sehingga mereka berdua tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Pada akhirnya, pemimpin besar itu pun harus jatuh Bapak Ibu. Perhatikanlah, tidak ada orang yang terlalu kuat. Musa pemimpin hebat, pemimpin yang lembut hati, pemimpin yang luar biasa. Tapi tragis juga, di bawah tekanan 2 juta orang. Pada akhirnya, Musa pun mengalami kecelakaan rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Mari kita belajar berhati-hati. Tidak ada di antara kita yang terlalu hebat, Bapak Ibu. Nggak ada. Kita harus selalu waspada. Jika pemimpin besar yang luar biasa itu satu-satunya orang yang dikubur dengan tangan Allah sendiri, itu Musa. Satu-satunya orang yang Tuhan berkata muka dengan muka. Tuhan ngomong kepada Musa dan Miriam dan Harun. Hei Miriam dan Harun, dengar. Waktu mereka memberontak, Tuhan berkata kepada mereka, kepada semua nabi-nabi lain, aku tidak pernah berbicara seperti aku berbicara kepada Musa. Siapa nabi-nabi lain Bapak Ibu? Semua orang di atas Musa. Siapa itu? Yusuf. Siapa itu? Yakub. Siapa itu? Ishak. Siapa lagi? Abraham, Nuh, Henok yang diangkat hidup-hidup ke surga. Mereka itu dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak bicara muka dengan muka. Tapi dengan Abraham, maksud saya dengan Musa, Tuhan bicara muka dengan muka. Tapi orang ini pun jatuh karena desakan orang Israel. Ayo kita berhati-hati Bapak Ibu, waspadalah. Tidak ada yang terlalu kuat dari kita. Pembelajaran dari selayang pandang kita bilangan ini yang penuh dengan pemberontakan. Ayo belajar, jangan memberontak. Sesusah apapun, bertahanlah. Jangan keluar perkataan yang kotor. Jangan mengutuki, apalagi menghujat. Tenanglah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan berhati-hatilah sekali lagi. Jika sebesar Musa, akhirnya jatuh juga. Siapakah kita? Itulah sebabnya setiap kita harus selalu waspada. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.